Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita Padepokan Terah Singasari. Insya Allah untuk tema malam ini yaitu akan kita coba ungkap atau menguak sejarah, lebih tepatnya kepada sejarah tentang peradaban Babilonia yang ada di sekitar wilayah Irak. Jadi yang kemarin juga ada kaitannya dengan peradaban Sumeria yang ada di wilayah Mesopotamia, Irak. Banyak yang memang masih belum jelas ya, karena dari berbagai pihak itu ada yang mengaitkan ada salah satu penguasa Babilonia itu yang semasa dengan Nabi Ibrahim, yang di Al-Quran disebutkan itu sebagai Namrud. Nah, itu akan coba kita kuat nanti. Terus yang kedua, ada kaitannya dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini juga dikaitkan juga dengan masa Nebukadnezar. Mereka lah penguasa waktu itu dari Babylon yang memang mengejar-ngejar yang akan menangkap semua pemuda Ashabul Kahfi sehingga melarikan diri sampai ke dalam gua yang tertidur, atau Allah memang menidurkan mereka sampai sekitar 309 tahun. Nah, itu akan coba kita buat. Jadi sebenarnya banyak sejarah ini yang masih memang simpang siur. Nah, ini akan coba kita kuat nantinya, mana yang benar, mana yang salah, nanti akan coba kita lihat hasilnya. Ya sudah, kita langsung saja mediumisasi. Bismillah. Assalamualaikum. Yang paling mudah dan izinkan menceritakan seluruh peradaban sejarah tentang Babilonia yang ada di Irak. Saya minta hadir, masuk dan biasa. Masuk. Allah sallallahu singkatnya. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa panjenengan? Hamba Rano Jiwo. Rano Jiwo. Kalau namanya dari Jawa. Hamba dari sini. Oh, dari sini. Benar berarti ya, dari Jawa. Iya. Panjenengan dari mana asalnya? Hamba dari Kayangan. Kayangan. Tingkat berapa? 64. 64. Oh, tinggi. Kayangan timur apa barat? Hamba di timur. Timur. Berarti golongan roh. Benar. Dulu panjenengan berjasa di masa apa ya? Hamba dulu di masa antara
Sang utusan? Ya, Hah? sekitar 600 tahun 600 tahun sebelum beliau. sebelum hamba ada di wilayah barat. Oh, wilayah barat sana. Jawa Barat atau Jawa Tengah bagian barat? Sekitar sebelah selatan Gunung Selamet. Oh, selatan Gunung Selamet. Apa di sana? Cilacap. Ya, sebelah utaranya. Oh, utara Cilacap. Iya, Iya. masih dekat dengan Selamat. Oh, lebih dekat ke Gunung Selamet. Ya, selatan barat. Apa? Tegal, Purwokerto. Insya Allah kalau sekarang ya wilayah Purwokerto. Oh, Purwokerto. Dulu panjenengan sebagai apa? Hamba seorang resi. Oh, resi. Oh. Nah, gini yang panjenengan, sebelum saya masuk ke tema, saya minta panjenengan untuk bersyahadat dulu sama sholat 3 kali ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Oke, terima kasih ya. Ini yang tadi saya minta untuk dihadirkan salah satu sosok narasumber yang mengetahui tentang sejarah peradaban bangsa Babilonia atau yang ada di wilayah kota Babel sekarang ini masuk wilayah Irak ya. Kalau dulu sekitar Mesopotamia ya, bagian selatan dekat antara Tigris sama Efrat. Nah, itu memang banyak informasi atau yang tercatat sekarang ini pun tidak satu pendapat, jadi masih rancu ya. Ada yang mengatakan itu berada di masanya beliau sang utusan Nabi Ibrahim. Ada juga yang mengaitkan juga dengan tentang pemuda Ashabul Kahfi ya. Itu nanti saya minta panjenengan menceritakan itu secara urut ya, dari yang atas sampai ke bawah, nanti kalau bisa sampai ke keruntuhannya ya, karena di situ kan ada dua bisa dibilang Babilonia lama ya, kuno, sama Babilonia baru. Di penguasa atau generasi keberapa baru terbentuknya peradaban atau penguasa ya. Yang bisa mulai. Awal dari peradaban Babylon adalah selatan, barat. Selatan, barat ya. Ya, di sana memang peradabannya sudah banyak. Mereka berasal dari satu rumpun atau satu bangsa dengan yang ada di lembah. Wilayah utara. Ya, Apa? Sumeria kemarin itu. ya, secara rumpun sama. Rumpun sama. Ya, Cuma beda titik. ya, Dari segi suku beda suku. secara nama beda, Nama tapi secara fisik sama. sama. Ya, hanya waktu
perkembangan Ya. berbeda. Perdagangan di sana atau seperti proses pertukaran itu lebih maju daripada yang ada di Mesopotamia yang utara. Mesopotamia adalah penyebutan keseluruhan. Dulu Ya, dulu belum bernama Irak ya, belum. masih Mesopotamia. Ya, yang ada di lembah. Mereka makmur karena pertanian, Ya. pangan. Ya. Yang di sebelah sini cikal bakal dari Babylon yang lama berkembang lewat pertukaran. Kalau sekarang perdagangan. Apakah sudah menggunakan mata uang atau barter dulu? Hanya menggunakan kepingan. Sudah ada emas, Oh, sudah ada. sudah. Tapi itu pun hanya sekitar 40% yang mampu. Ya. Dalam arti para saudagar-saudagar sesama pedagang besar yang lain tukar menukar. Yang lebih kecil tukar menukar. Ya. Dari beliau sang utusan yang terkenal membahteranya, ya, Ya, berarti satu sumber dengan yang ada di wilayah ini ya, Afrika, daerah Mesir, barat. ya, yang barat, Ya, sama. sama satu rumpun. Ya, Artinya dari putra beliau yang pertama ya, ya, Sam ya, sam. sama beberapa pengikut beliau. Karena Ya, di sana yang turun di antara pengikut itu lebih banyak ya, kalau tidak salah di sana dulu. ya, Makanya peradaban di sana itu lebih banyak, lebih cepat berkembang juga ya. ya. Di sana ada yang berjalan ke utara, ada yang ke barat, selatan, ada yang di wilayah Mesopotamia. Itu gini, coba saya ingin mencocokkan dulu ya, masa ya. Di sana kan banyak suku. Saya masih menyebutnya suku ya, karena masih awal ya, peradabannya. Ada Sumeria, ada Akkadia, ada Babilonia. Konon kalau di antara yang tiga ini lebih tua memang Sumeria, ya. Ya, Nah, kalau masa mungkin ya, karena satu sumber, satu rumpun, ketika menyebar mungkin bareng menyebarnya, ataupun kalaupun berbeda hanya beberapa 1-2 generasi saja perbedaannya. ya, Cuma yang membedakan mana yang lebih dulu berkembang ya, atau maju. ya, Nah, itu yang akan lebih dianggap lebih tua peradabannya, ya kan? Nah, ini antara Sumeria dengan Babilonia, ini memang lebih duluan berkembang Sumeria atau seperti apa? dari segi waktu memang Sumeria lebih dulu Berkembang. karena menguasai pangan. Oh, karena faktor menguasai pangan. Tempatnya lebih subur. Ya, benar. Masalah titik saja ya. Ya, masalah tempat. Ya.
Insya Allah sama, hanya perkembangannya yang berbeda. Masa ya, perkembangan. masa perkembangan. Ya, Terus ada juga yang ke barat, ya, yang ke Mesir. ya, Nah, ya, yang jadi cikal bakal nanti Fir'aun, ya. ya, Nah, saya sudah buat videonya juga. Itu generasi ketiga ya, baru berpindah, artinya Ya. cucu pengikut beliau, ya, Nabi Nuh alaihissalam, cucu itu baru berpindah, cucu, terus cicit. Nah, apa anaknya cicit ini? ya, generasi ketiga. Ya, anak cicit inilah yang jadi penguasa pertama dinasti Ramses atau dinasti Fir'aun yang ada di Mesir. Ya, Fir'aun. Fir'aun. Nah, ini yang kalau Sumeria lebih tua, ini generasi keberapa yang dianggap jadi penguasa pertamanya? Ya, kalau dari berangkat dari titik awal, ya, artinya kalau di Mesir itu generasi kelima. Nah, Ya, 3, 4, 5, ya, generasi kelima baru penguasa sana. Kalau ini generasi keberapa? 3 sudah berangkat. Oh, 3 yang berangkat. Artinya sama. Kalau berangkatnya 3, generasi Ya, ketiga. sama. Sama semua kan? Sama. Generasi ketiga itu hampir bersamaan. Barat, selatan, dan ada yang ke timur. Hampir bersamaan. 3 ini. Gelombang pertama ke barat. Kedua Ke utara. selatan. Oh, selatan wilayah Jazirah. Ya, bukan, belum masuk, tapi sudah ada di Sumeria dulu. Baru ada yang Ke selatan itu ke Ya. Iran maksudnya. ya ke Iran. Oh, ke Iran. Ya, bukan dari Arabia. Ya. Oh, bukan Ya. Jazirah Arabnya ya. Ya, Dari selatan, kalau dari Irak ke selatan itu ke Iran. ya, Hmm. seperti selatan, timur. Ya, selatan timur. Masuk ke wilayah Asia Tengah lah. Ya. Ya, Asia Tengah. Yang dari Arabia itu yang arah barat. Yang ke Jazirah Arab itu belum ada yang bergeser ke sana. Itu termasuk dari yang arah barat. Oh, mecah dia. Ya, Ada yang ke Mesir, ya, nyebrang ke wilayah ada barat, yang ke selatan. ada yang ke selatan. Ya. Oh, itu berbarengan. Sama, Oh, sama. Ya. Ya. seperti memisahkan diri. Yang ke selatan timur. Dan ada yang ke timur, ke Sumeria itu. Ke Sumeria. Ya, Ya. yang ke selatan ini adalah cikal bakal Mesopotamia. Yang ke selatan itu masih masuk wilayah Irak, belum masuk ke Iran. Ya, belum. Belum. Masih ke seperti barat. Timur barat, bukan timur utara. Utara barat masih ya. Belum. Ada yang ke Iran, belum. Tapi sudah ada cikal bakalnya. Gelombang-gelombang kecil sudah mulai masuk, terutama menuju wilayah pesisir yang lebih dekat dengan sumber-sumber air. Dari situ ada 3 titik cikal bakal Babilonia yang lama. Ada di utara sebelah barat. Utara sebelah barat. Ya, Cikal bakal apa itu? Palestina. Itu yang wilayah barat.
Terus yang kedua, titik ada di sekarang wilayah Irak. Irak. Yang ketiga, dari Irak ke selatan sedikit, ke pesisir selatan barat. Berarti ini yang di Babilonia. Ya, Kalau yang agak ke utara sedikit sebelah timur itu Akkadia apa? Sumeria. ya, Ya. Coba saya ingin mencocokkan dulu ya. Kalau dibilang penyebaran awal itu semua bersamaan, ya, termasuk yang ada di Mesir, ya, termasuk yang ada di wilayah Jazirah Arab juga, ya, ya. Terus yang masuk wilayah Irak, ya, Irak itu ada 3 titik ya. ya. Nah, itu perkembangan yang lebih dulu berkembang itu mana? Antara yang timur dan yang barat. Barat seberang maksudnya. Ya, Sumeria ya, dengan dinasti Ramses gitu aja ya, ya, yang ada di Mesir. Mesir. Itu cepat berkembang karena Ya, persis berada di lembah sungai. ya, Kalau di sana sungai Nil, di sini antara sungai Tigris sama Efrat itu sama-sama memang subur. ya, Itu yang menyebabkan mereka lebih cepat berkembang. ya, karena kesuburan. Ya, artinya mereka lebih siap swasembada pangan. Ya. Ya, Nah, terus ketika ini sudah lebih berkembang, ngonon, ini saya ambil dari Sumeria aja dulu ya. Jadi saya ingin mengurutkan. Sumeria itu nanti setelah beberapa generasi ya dikalahkan sama Akkadia yang lebih ke utara mungkin ya, utara barat ya. ya, Nah, setelah beberapa generasi Akkadia pun ditaklukkan oleh Babylon yang ada di wilayah agak selatan. ya, Terus konon Babylon ini pun runtuh karena ditaklukkan oleh peradaban baru yang muncul yang ada di wilayah Iran, lebih ke selatan lagi, ya, Persia. Ya, jadi memang jaraknya antara Babilonia yang akhir dengan Persia ini memang berdekatan ya, artinya sebagai pengganti peradaban. ya, Karena memang harus, kalau sudah waktunya tutup ganti yang baru, tutup ganti yang baru, kan begitu peradaban. Itu pun kalau sudah melampaui batas baru ditutup. Ya. Artinya gini, semua Babylon, Sumeria, Akkadia itu semua awalnya kan dari ketauhidan, berarti dari generasi awal yang ketiga, dari generasi cucu termasuk yang ke Mesir itu kan ketauhidan semua. sama. Dengan berjalannya waktu, bergantinya masa, bergantinya generasi, terjadi pergeseran juga. Ya, kalau Babylon awal, coba sampean cocokkan penguasa pertama Babylon yang pertama, bukan perintis ya, penguasanya itu semasa dengan penguasa yang keberapa yang ada di wilayah Mesir. Ketiga. Penguasa Mesir yang ketiga. Ya, Nah, antara Irak dengan Mesir, penguasa pertama, di sini penguasa ketiga. ya, Ya, ya. ini keyakinannya apa Babylon ini? Awalnya masih sama. Masih sama. Ketauhidan. Ketika itu, waktu penguasa pertama, ada enggak utusan di sana? Ada dari utara.
tercatat enggak di 25 nabi? Kalau yang pertama tidak. Tidak. Ya. Terus ada enggak kaitannya penguasa Babylon ini dengan yang disebut nama Namrud itu? Yang semasa dengan utusan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat. Penguasa keempat. Ya. Itu baru melenceng. Sangat-sangat melenceng. Mereka menganut kepercayaan dari utara. Sebentar, soalnya ini kan berkaitan dengan sejarah. Ya. Jadi saya ingin mencocokkan dulu, ya. Ya. Karena ada hubungannya dengan para utusan. Ya. Biar kami ini paham. Ya. Itu bergantinya keyakinan di penguasa yang ke awalnya ketika baru mulai, tapi masih belum sudah diterapkan. ada. Ya, sudah ada. Itu seperti keyakinan kepada menyembah berhala. Ya. Ini saya mau sebutkan, saya tidak tahu ya apakah ini memang sesuai dengan apa namanya sejarah yang asli, ya. Ya. Nah, ini yang tercatat saja di sejarah kami, ya. Nah, di sini yang kuno itu ada 7, tapi yang terkenal itu ada 3, ya. Saya sebutkan saja. Ya. Samuabum yang pertama, terus Sumulael itu yang kedua, terus yang ketiga Sabium, yang keempat Apilisin, Sinmubalit ya, itu yang kelima, terus Hammurabi, terus Samsuilun itu yang ketujuh. Yang puncak kejayaannya, yang dianggap jadi puncak kejayaan di Babylon kuno lama itu Hammurabi. Apakah ini yang disebut sebagai Namrud itu atau yang atasnya? Itu yang berada di puncak kejayaannya dan mungkin puncak kesombongannya, ya. 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 Ini yang Namrud ini. Ya. Hammurabi ini Namrud. Ya. Oh. Ya. Sama juga dengan yang ada di Mesir itu. Puncak kejayaannya justru ada di puncak kesombongannya. Ya. Nah, makanya setelah itu tidak lama tutup. Nah, sama juga dengan Babylon. Di puncak kejayaannya tutup. Nanti berganti dengan Babylon baru. Ya, itu ada beberapa generasi ke bawahnya baru ganti lagi. Mungkin beda titik. Ya. Karena ada 3 titik tadi. Yang ini yang ada di barat. Mungkin karena ini ditutup, di sana bangkit. Namanya sama. Sama. Ya. Dan itu sudah ditunjukkan juga sama Allah di masanya Atlantis. Dari awal ketauhidan, puncak kejayaan sekaligus puncak kesombongan, tutup juga, ya kan? Ya. Ya. Lalai. Ya, lalai. Artinya memang benar dari apa? Semasa atau zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam sang utusan itu berada di masa Babylon, ya. Artinya gini, kalau dibilang Babylon ini semasa dengan Nabi Ibrahim, artinya lebih cepat berkembang yang ada di Babylon daripada
yang ada di Mesir. Karena puncak kejayaannya Mesir itu ada di Ramses II yang semasa dengan Nabi Musa. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa itu masih ada jarak utusan di sana. Ada. Ya, jika diukur kejayaan Ya. dari segi bangunan, memang Ramses II itu titik yang teratas Titik yang teratas. dari segi bangunan. Ya, puncak kejayaannya memang Ya. di sana. Ya. Terus ada situs-situs peninggalannya Babylon. Itu artinya Babylon baru ya, bukan yang lama ya, yang kuno ya, bukan ya? Bukan. Ya, itu yang baru. Yang baru. Ya. Seperti tercatat. Ya. Artinya ini yang kuno ya, kuno sekali, sudah lama sekali, karena mungkin ribuan tahun ya jaraknya, atau karena usia zaman itu kan panjang-panjang. Ya. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa itu panjang jaraknya ya. Kalau yang tercatat ya insya Allah itu sekitar 10 abad atau 1000 tahun, tapi antara wafat beliau dengan lahirnya, nah ini kan masih ada beberapa utusan ya, ada jaraknya di sini. Waktu yang tercatat tidak mewakili apa-apa. Ya, karena bisa saja di antara sekian banyaknya, antara 6 sampai 7 utusan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, ini bukan satu tempat. Artinya beda tempat. Mungkin bisa jadi semasa, ya kan? Ya. Ya, tapi di sini kan dari Nabi Ibrahim, ya, beliau punya putra. Nah ya, Nabi Ishak, ya kan? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, terus Nabi Yakub, terus Nabi Yusuf, ya kan? Kan dari keturunan beliau lah Nabi Musa ada kan? Benar. Nah, iya. Ya, artinya memang masih ada sekitar 6 generasi ke bawahnya. Ya. Artinya lebih, mungkin 1000 tahun mungkin lebih ya. Lebih. Itu banyak generasinya soalnya. Waktu yang sekarang tercatat Ya. adalah diukur dari umur manusia sekarang. Ya. Ya, ini aja saya bilang gini. Kalau saya mengambil tolak ukur antara penguasa pertama dari Babylon itu semasa dengan penguasa yang ketiga Mesir. Ya. Nah, sementara Namrud ini penguasa keberapa di Babylon? Yang sebenarnya kalau di sini tercatat yang ke-6, saya tidak tahu yang aslinya. 7. Yang ke-7, bukan ke-6. Bukan. Yang ke-7. Yang ke-7. Karena dia seperti naik sebelum waktunya. Oh, naik sebelum waktunya. Jika mungkin sekarang seperti di kudeta. Di kudeta. Ya. Oh, yang sebelumnya. Ya. Sama si Namrud ini. Berarti kalau dia yang ke-7 semasa dengan penguasa Mesir yang ke-10. Ya, 10. Benar ya? Ya. Yang ke-10 ya. Kalau ke-10 Mesir itu masih ketawitan. Masih. Di sini sudah keluar. Ya. Mesir mungkin sekitar 3 lagi. Baru 10, 11, 12, 13 sudah mulai. Ya, ke-14, 15 itu baru mulai bergeser. 13 Nantinya ya kalau kayak gini kan sinkron ya, sinkron semua. Jadi termasuk masa penguasa, nanti semasa dengan penguasa yang ada di barat, semasa juga dengan cocok masanya dengan para utusan ya. Berarti benar ini, tapi Babylon lama yang jadi Namrud itu ya, yang Namrud itu Hammurabi itulah Namrud. Oh ya. Kalau di ini, kalau saya bahas tentang
Babylon baru. Nah, itu muncul namanya Nebukadnezar II. Konon itulah yang semasa dengan Ashabul Kahfi. Bener nggak itu? Ada berapa? Ya, 7 pemuda. 7 pemuda dengan 1 ekor anjing. Ya, Yang masuk ke dalam goa. ya benar. Itu benar di masanya Nebukadnezar. Coba gini, saya ingin tahu ada berapa penguasa kalau yang baru. Yang secara terkenal atau wilayahnya lebih luas ada sekitar 4. Yang terkenal ada Ya. 4. Tapi dari semua Hah? seperti dinasti yang baru itu ada 5. Sebenarnya ada 5. Ya. Tapi yang terkenalnya ada 4. Ya, Ini kalau di sini tercatat Nebukadnezar itu penguasa yang kedua Babylon baru. itu ada sang ayah. Itu yang Nebukadnezar pertama. Oh, sang ayah itulah yang Nebukadnezar pertama. Ya, Artinya pendiri Babilonia baru itu ayahnya Nebukadnezar II atau kakeknya? Kakek. ya, Tapi sudah termasuk penguasa apa belum kakeknya? belum. Belum. Yang tercatat ayahnya. Ya, ayahnya. Termasuk kakeknya itu perintisnya. Ya, ya perintisnya. Perintisnya. Kalau keruntuhannya ini yang apa namanya Babylon baru itu konon katanya karena ada serangan dari Persia. Apa benar itu penyebabnya? Pertama, ekonomi melemah. Kedua, memang ada serangan dari bangsa Persia yang ada di sebelah, mungkin ke arah sebelah selatan. Kalau Persia itu asalnya dari mana? Cikal bakalnya. Kalau secara fisik masih sama satu rumpun. Satu rumpun. Ya, itu masih sama. Iya. Hanya letaknya yang berbeda. Saya ingin tahu terah atau silsilah asal muasalnya. Itu berasal dari utara. Insya Allah lebih ke arah lembah sungai tadi. Yang dari Sumeria. Ya, Sisa-sisa orang dari peradaban Sumeria berarti itu yang melarikan diri ke wilayah selatan. ya, Ya, itu berarti masih ada yang selamat dulu. ada. Berarti ada yang disisakan dulu sama Allah ya Ada. untuk membangun peradaban yang ada di Iran. Kalau sekarang ini masuk ke Iran. Ya, Waktu saya komunikasi dialog dengan apa namanya peradaban bangsa Sumeria itu memang terakhir itu penyembah api. Ya benar ya, ya. benar. Memang masuk akal ketika memang penerusnya itu Persia, karena Persia ini juga penyembah api. Ya, dari penyembah cahaya. Matahari, Ya, ya tadinya matahari Ya. bergeser ke penyembah api. Ya, Ya, itu tetap. ya. Gini, kalau antara Babylon baik yang kuno ataupun yang baru itu peradabannya kan besar.
Kalau ada utusan di situ, berarti itu besar peradabannya. Ya. Ya. Di Persia setelahnya itu, ya setelah Babylon kan muncul Persia. Nah, Persia itu muncul di 600 tahun sebelum Masehi. Kurang lebih antara sekitar 600, 500, 600 ya. Iya. Antara 500 sampai 600 sebelum Masehi. Ya, karena memang ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ketika itu beliau mengatakan Persia itu usianya sudah 1000 tahun. Nah, ketika itu kan ada di 600 Masehi. Ya, beliau. Kalau Romawi itu baru berusia sekitar 600 tahun. Artinya sejaman dengan beliau sang utusan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ya. Nah, artinya memang cocok ya kan. Besar mana peradaban Babilonia, baik yang kuno, baru, sama Persia? Sama. Sama ya. Sama. Artinya gini, semua peradaban besar yang ada di luar sana, ya, baik itu mulai dari Sumeria, Akkadia, Babilonia, Persia, sampai Mesir, ya, Ya. sampai Mesir kuno pun, itu kalau ditarik ke atas kembali, semua berasal dari sini. Karena beliau kan dari pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah, kalau ditarik lagi beliaunya kan dari sini, Ya. ya. Tapi mereka seolah-olah memutus, Ya. ya, karena kan gelombang kedua. Kalau dari bahasanya, dari Kayangan kan nyebutnya itu peradaban yang gelombang kedua. Kalau Ya, kita di sini gelombang pertama. Ya. 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 Ya udah, mungkin sudah cukup ya. Nanti insya Allah berikutnya nanti akan saya coba mengungkap tentang ini apa, Persia, peradaban Persia, karena itu menyangkut juga tentang perangnya nanti, keruntuhannya kan ada di tangan umat Islam Persia, ya kan? Jadi nanti itu cukup menarik karena itu ada beberapa peperangan yang melegenda sampai sekarang. Itu di zamannya beliau, sahabat sang panglima perang Sayyidina Khalid ibn al-Walid, ya. Benar. Soalnya kalau saya ingat kalau saya dengar Persia itu ingat dengan panglimanya yang bernama Rustum. Nah, yang dulu semua pasukannya dibantai semua ya. Ya. Nah, sama beliau sang sahabat panglima agung umat Islam waktu itu ya. Ya sudah, yang terima kasih banyak atas waktunya ya. Terima kasih semua atas informasi yang sudah panjenengan sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini, pengetahuan sejarah ini bisa bermanfaat buat kita atau kami yang masih hidup sampai saat ini ya. Nah, untuk ngambil banyak pelajaran ya. Panjenengan sudah pernah hadir di sini sebelumnya? Belum pernah ya. Semua Om, ini cenderamata dari saya buat panjenengan. Om, Terima kasih ya, banyak. sami-sami. Semoga panjenengan bisa kembali lagi ke Kayangan ya, guys. Terima kasih. Ya, sami-sami. Hamba mohon pamit. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi hasil dialog kami dengan beliau narasumber dari Kayangan ya. Beliau tadi sudah menceritakan dengan jelas bahwa
memang benar di masa-masa peradaban Babilonia itu memang tersambung ke masa utusan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, hanya saja namanya sedikit berbeda ya. Memang nama aslinya sama Namrud yang disebutkan di Al-Quran itu berbeda. Kalau di sini Hammurabi itulah yang disebut dengan Namrud, yang semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di masa Babilonia baru, di zamannya penguasa yang kedua, itu di puncak kejayaannya, itu Nebukadnezar II, itulah yang memang benar itu semasa dengan tujuh pemuda Ashabul Kahfi. Nah, ini saya sengaja memang tidak ini ya, tidak ngorek banyak informasi baik tentang beliau Nabi Ibrahim ataupun Ashabul Kahfi. Nanti memang insya Allah akan saya rencana buat video sendiri-sendiri ya, karena ceritanya juga panjang, kisahnya beliau sang Nabi Ibrahim itu juga panjang, tidak mungkin nanti saya gabung dengan video yang ini. Begitu juga dengan Ashabul Kahfi ini proses perjalanannya, masa dakwahnya beliau dulu seperti apa, sehingga prosesnya bisa ditidurkan oleh Allah di dalam sebuah goa ya. Insya Allah nanti akan coba kita ungkap di lain waktu, sehingga kita akan lebih fokus. Kalau ini kan memang fokus tentang peradabannya ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.